Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maslahatun Satira Putri Tuan dari Prodi D4 Promosi Kesehatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul bahasa Indonesia. Nah, asal-usul bahasa Indonesia yaitu bahasa merupakan bagian penting dari identitas suatu bangsa, termasuk bahasa Indonesia yang menjadi identitas nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Secara linguistik, bahasa Indonesia berasal dari ragam bahasa Melayu, khususnya Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku dan etnis di Nusantara serta sebagai bahasa perdagangan internasional karena peran pentingnya sebagai lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu kemudian dijadikan dasar bagi bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah fungsi komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi dengan efektif. Yang kedua adalah fungsi identitas. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas nasional Indonesia. Ini adalah elemen yang membantu menjaga kesatuan di negara beragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan formal. Ini adalah bahasa pengantar yang memungkinkan siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat adalah fungsi administratif. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi, pemerintah, dan bisnis. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, kontrak, laporan, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu fungsi ekonomi. Bahasa Indonesia memainkan peran dalam komunikasi bisnis dan perdagangan di Indonesia. Ini digunakan dalam negosiasi, transaksi, dan komunikasi bisnis lainnya. Lalu yang keenam yaitu fungsi budaya. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam seni, sastra, musik, dan ekspresi budaya lainnya. Ini memungkinkan budaya Indonesia untuk diekspresikan dan dilestarikan dalam bahasa yang sama. Dan yang terakhir yaitu fungsi diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Ini memfasilitasi komunikasi dengan negara-negara mitra Indonesia di tingkat internasional.